Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Matan Jarmiyah, yaitu Syarah Al-Kafrawi. Kitab ini merupakan karangan dari Al-Allamah Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullah. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian kalam. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Aqsamul kalami, bagian-bagian kalam. Jadi kalamnya sendiri ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini sekarang bagian-bagiannya. Wa aqsamuhu salasatun, dan bagian-bagian kalam itu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Yang kedua adalah isim, fi'il, dan huruf. Huruf yang datang baginya huruf itu atau yang ada bagi huruf itu satu makna. Nah, ini matannya ini adalah matan Jurmiyah. Waksamuhnya ini adalah ucapan dari Syekh Hasan Haji. Kemudian di i'rab dia adalah Syekh Kafrawi ini. Al-wawu, wawunya itu namanya lil istinaf, yaitu namanya wawu istinaf, yaitu wawu yang jatuh di awal kalimat, yang wawu itu jatuh di awal pembahasan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pembahasan sebelumnya. Nah, itu namanya wawu istinaf. Wa aqsam, dan lapas aqsam itu mubtada'un, adalah mubtada' marfu'un bil ibtida', dirafa'kan dengan ibtida', wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya itu dhammatun zahiratun, dhammah yang zahir fi akhirih, di akhirnya lapas aqsam ini. Wa aqsam, dan lapas aqsam itu mudhaf, wal ha mudhafun ilaih. Mabniun ala dhammi, dibina di atas dhammah, fi mahalli jarin, pada mahal jar. Li'annahu, karena dia isim dhamir ini, ha ini ismun mabniun, adalah isim yang mabni, la yazharu fihi i'rabun, yang tidak ada tampak padanya itu i'rab. Salasatun, dan lapas salasatun, wa aqsamuhu salasatun. Nah, itu adalah khabarul mubtada'i, adalah khabar dari mubtada', marfu'un bil mubtada'i atau bil ibtida', dirafa'kan dengan mubtada'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya salasatun ini adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kalau ini kayaknya tak perlu kita terjemahkan lagi, yaitu dhammah yang zahir di akhirnya. Ismun salasatun, ismun. Nah, ini isim ini adalah waqsamu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfan ja'a li ma'nan. Nah, ismun ini badalun min salasatun, itu badal dari lapas salasatun. Kita baca salasatun, kita hikayatkan. Nah, badalu, dia ini badal apa? Kan ada 4 jenis badal. Badal kul minal kul, badal istimal, badal kul minal kul, badal ba'du minal kul, badal istimal, dan badal ghalat. Ini badal ba'dim minal kul, badal sebagian dari keseluruhan. Wa huwa, dan dia badal ba'du minal kul ini, kita lihat catatan kaki. Apa maksudnya ini?
Dan dia badal ba'da minal kulli ini adalah badalun mufassalin min mujmalin. Itu badal yang dirincikan dari umum. Ya, badal yang diperinci dari yang umum. Jadi masih umum. Bagian kalam itu ada tiga apa kan, masih umum dia tuh. Maka setelah itu dirincikan. Yang tiga itu pertama isim, fi'il dan huruf. Maksudnya seperti itu. Wabadalul marfu'i atau wabadalul marfu'i marfu'un, dan badal kepada yang dirafakan itu dirafakan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi maksudnya ini karena mubdal minhunya rafa, jadi badannya juga rafa. Seperti itu. Fa in qila, maka jika dikatakan idza kana badla ba'din min kullin fala budda min istimalihi ala dhamirin ya'udu ala al-mubdal minhu. Maka jika ada seseorang yang berkomentar, apabila ada isim yang isim itu dijadikan badal sebagian daripada keseluruhan, maka mestilah dari menyempurnakan isim itu atas satu domir, yang kembali domir itu kepada mubdal minhu. Maksudnya misalnya di badal ba'da minal kulli itu biasanya kan kita mendapatkan contoh akal turghifa sulusahu, aku makan roti itu sepertiganya roti. Ada domir yang kembali kepada roti itu, sulusahu atau nisfahu. Seperti itu. Fal jawab, maka jawabannya adalah kenapa tidak ada domir yang kembali ke tiga itu, salah satu itu anna mahalla dzalika, itu mahal yang seperti itu, mahal yang ada domir yang kembali kepada mubdal minhunya itu idza lam tastawfal ajza'u, itu apabila tidak tercukupi bagian-bagiannya. Di sini sudah tercukupi, sudah disebutkan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Maka sudah tercukupi dia. Fa in istufiyat, maka jika tercukupi kama huna sebagaimana di sini, fala yuhtaju ilaihi, maka tidak dibutuhkan adanya dhamir itu. Ini alasan pertama, dan alasan keduanya anna dhamira muqaddarun, atau dhamirnya itu ditakdirkan. Takdiruhu bermula takdirannya itu adalah ismun minha, jadi minhanya yang ditakdirkan. Isim pertama, isim, minha daripadanya yang tiga. Tetapi karena disebutkan tiga-tiganya, maka tidak mengapa dibuang minhanya ini. Seperti itu. Ayat asal-asal ini tentang isim. Fi'lun, yang kedua fi'il. Bagian dari kalam yang kedua itu adalah fi'il. Al-wawu yang ada di wa fi'lunnya itu harfu atfin, adalah huruf ataf. Ismun wa fi'lun, kan? Fi'lun itu ma'tufun ala ismin, atau ma'tufun ala ismun, atau yang diatafkan kepada lapas ismun yang ada di atas tadi. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un, dan yang diatafkan kepada yang marfu' itu dirafakan juga. Alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun, adalah dhammah yang zahir fi akhirih, di akhirnya. Yang ketiga wa harfun, yang bagian dari kalam itu yang ketiga adalah huruf. Wawunya ini namanya harfu atfin, sama seperti di wa fi'lun tadi. Harfun ma'tufun ala ismun, diatapkan kepada lapas ismun di atas. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un, dan yang dirafakan dan diatapkan kepada yang dirafakan itu rafa juga. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, dhammah yang zahir di akhirnya. Ja'ali ma'nan, ini jumlah ini jadi sifat kepada harfun, huruf yang huruf itu datang baginya huruf itu satu makna.
Arti jaa di sini fi'il madin adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi, dibina di atas fathah, la mahalla lahu, yang tidak ada makna, yang tidak ada mahal baginya itu minal i'rab, daripada i'rab. Wal fa'ilu, dan fa'il dari lafaz jaa itu mustatirun, itu mustatir jawazan secara jawaz, takdiruhu huwa. Ya'udu, yang ya, huwa itu kembali kepada harfun li ma'nan. Alamu, lamnya yang dia ada di ma'nan itu huruf jarin adalah huruf jar. Wa ma'nan, dan lapas ma'nan itu majrurun bil lam, dijarkan dengan lam huruf jar itu. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun maqdaratun, kasrah yang ditakdirkan, alal alifi, di atas alif al mahdhufati yang sudah dibuang. Kenapa dibuang? Liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua yang sukun. Mana amin zuriha, mencegah dari tampaknya kasrah, at-ta'dzuru, yaitu karena uzur. Karena alif bengkok ini tidak bisa menerima harokat, artinya dia ini uzur. Id aslu maknan maknayun, karena asal dari kata maknan itu adalah maknayun, atau maknayin kita baca karena sudah dijarkan. Li maknayin asalnya seperti itu, bi fathin nuni, dengan patah nun. Makna kan patah nunnya. Wa tahrikul ya'i madmumatan, dan diharakatkan ya-nya itu dalam keadaan dhammah. Berarti ini kita baca maknayin aja ini biar sesuai nih. Taharak tuhurikatil ya'u, jadi ya-nya itu diharakati, wam fataha, dan dipatahkan, dan patah ma qablaha, wam fataha ma qablaha, dan patah sesuatu yang ada sebelumnya, qulibat alifan, lalu ya-nya itu dijadikan alif, dipindahkan ubah menjadi alif. Fal taqasa kinani, maka bertemulah dua yang sukun. Ini urusan sorob sebenarnya nih. Itu apa? Yaitu al-alifu wa tanwin, yaitu alif dan tanwin. Fa hudzifatil alifu, maka dibuanglah alif. Kenapa yang dibuang alif? Karena alif itu jadi huruf ilat, maka dialah yang dibuang. Fa hudzifatil alifu lil tiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua yang sukun. Terus yakni anna aqsamal kalami, menghendaki musannif bahwa bagian-bagian kalam itu ajza'ahu, jadi bacanya ajza'ahu, allati, bagian-bagiannya kalam itu, allati yatarakkabu minha, yang tersusun daripadanya bagian-bagian itu, bimakna, dengan artian annahu, bahwasanya la yakhruju anha, tidak keluar dari bagian-bagian itu salah satu. Kalam itu tidak keluar dari ketiga bagian itu. Apa bagian yang ketiga itu? Al-awwalu minha, yang pertama dari yang tiga itu al-ismu, yaitu isim. Wa bada bihi, dan musannif memulai dengan isim, li syarafihi, karena mulianya isim, alal fi'li wal harfi, ketimbang fi'il dan huruf. Isim itu tidak butuh kepada fi'il, tidak butuh kepada huruf. Ketika kita mau membuat satu jumlah, cukup dengan dua isim tanpa perlu adanya fi'il. Sedangkan fi'il itu pasti butuh kepada isim. Apalagi huruf itu butuh kepada kedua-duanya. Wa ma'nahu, dan maknanya isim itu lugatan secara bahasa, madalla ala musamman, yaitu sesuatu isim yang menunjukkan kepada yang diberikan nama. Berarti kalau ada manusia yang diberikan nama, berarti menunjukkan kepada sosok, atau benda menunjukkan kepada benda, itu namanya isim. Wastilahan, dan secara istilah, isim itu adalah kalimatun, satu kalimat, dalat ala maknan fi nafsiha, yang menunjukkan kalimat itu atas satu makna pada dirinya sendiri, kepada diri kalimat itu sendiri, walam taqtarin bizamanin, dan tidak disertai isim itu dengan waktu.
Jadi kalimat itu dan isim itu tidak disertai dengan waktu. Nah, contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, karena kedua-duanya isim, maka dia ini jumlah ini tidak terkait dengan waktu. Kapan dia berdiri? Apakah akan berdiri? Apakah sudah berdiri? Tidak seperti itu isim. Jadi terus dia berdiri istimrar karena tidak disertai dengan waktu. Zaidun qaimun bermula si Zaid itu berdiri. Fa inna kullan min Zaidun wal qaimun, maka sungguh tiap-tiap dari lafaz Zaidun dan qaimun kalimatun adalah kalimat dalat ala ma'nan fi nafsiha, satu kalimat yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri, walam taktarin bizamanin, dan tidak disertai dengan waktu. Fazaidun, maka lafaz Zaidun dalla ala zatin musamma bihi, maka lafaz Zaid itu menunjukkan kepada satu zat yang diberikan nama dengan Zaid. Wa qaimun, dan lafaz qaimun dalla menunjukkan ala zatin mausufatin, menunjukkan kepada satu zat yang diberikan sifat bihadatsin, dengan satu perbuatan yusama yang dinamakan perbuatan itu qiyaman, yaitu berdiri. Wa kullu minhuma, dan bermula tiap-tiap daripada keduanya Zaidun dan qaimun lam yaktarin, tidak disertai bizamanin dengan waktu, karena kedua-duanya ini adalah isim bukan fi'il. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kami dalat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan satu makna pada dirinya sendiri, yaitu al harfu. Kenapa dia keluar? Fa'innahu, maka dia kalimat itu, maka dia huruf itu kalimatun, satu kalimat dalat ala makna, yang menunjukkan atas satu makna bi ghairiha, pada selainnya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari ucapan kami walam taktarin bizamanin, dan tidak disertai dengan waktu. Apa yang keluar? Yaitu al-fi'lu. Fa'innahu, maka sungguh fi'il itu kalimatun, satu kalimat dalat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan atas dirinya sendiri, waktu rinat, dan disertai ia fi'il bizamanin dengan waktu. Wal ismu salah satunya, ini pembagiannya ini yang uniknya itu isim dibagi tiga, fi'il dibagi tiga, huruf juga dibagi tiga. Wal ismu salah satu, dan bermula isim itu ada tiga, salah satu aksamin, ada tiga macam. Mana saja tiga macamnya? Muzharun, pertama isim zahir, seperti kezaidin, seperti lafaz Zaid. Zaid itu ada namanya, dia itu namanya isim yang zahir. Terus muzharun badal kepada salah satu. Wa mudmarun, dan kedua isim itu namanya isim dhamir, seperti anta, huwa, anti, antum, dan seterusnya. Wa mubhamun, dan isim yang masih belum jelas, kahada, seperti lafaz hadza, hadhihi. Jadi hadza ini untuk menunjukkan satu benda mudzakkar, baik benda hidup ataupun tidak hidup. Wasani, yang kedua itu al-fi'lu wa ma'nahu berarti ini ini ya. Tadi kan pembahasan tentang isim, sekarang masuk kepada pembahasan tentang fi'il. Wasani, yang kedua itu al-fi'lu, yaitu fi'il. Wa ma'nahu lughatan, dan arti fi'il itu secara bahasa artinya al-hadath, yaitu kejadian atau perbuatan. Wasilahan, dan secara istilah arti fi'il itu kalimatun, satu kalimat dalat ala ma'nan fi nafsiha, satu kalimat yang menunjukkan ia kalimat itu atas satu makna pada dirinya sendiri, waqtaranat bizamanin, dan disertai dengan waktu. Fa in dalla ala hadatsin, maka jika menunjukkan kepada satu perbuatan waqa'a, yang sudah terjadi, waqta'a yang terjadi, waqta'a dan telah selesai perbuatan itu, fahuwal madhi, maka itu namanya fa'il madhi. Contohnya daraba Zaidun, telah memukul si Zaid. Jadi perbuatannya itu sudah terjadi, dan sudah terputus. Wa in dalla ala hadatsin, dan jika fi'il itu menunjukkan kepada satu perbuatan yaqbalul hal wal istiqbal, yang menerima ia perbuatan itu
sedang dan akan terjadi, fahuwal mudhari'u, maka fi'il itu namanya fi'il mudhari'. Contohnya yadhribu zaidun. Wa in dalla ala hadatsin, dan jika menunjukkan fi'il itu kepada satu perbuatan yaqbalul istiqbal faqat, yang hanya menerima perbuatan masa depan yang akan datang saja, fahuwal amru, maka dia itu fi'il amr dan menunjukkan makna talab, tapi di sini tidak dijelaskan. Nah, contohnya ini adalah idrib, pukul lah. Perbuatan memukul itu terjadi pada masa yang akan datang setelah terjadi perintah. Nah, atas setelah terjadi tolab, permintaan atau perintah. Faqad alimta, maka sungguh engkau telah mengetahui, anal fi'la, bahwa fi'il itu salah satu aqsamin aidan, itu terbagi menjadi 3 macam juga. Wasalisu, yang ketiga, al-harfu, yaitu huruf, wa ma'nahu lughatan, dan arti huruf secara bahasa, al-tarafu, yaitu pinggir, bi fathir ra, dengan fathah ra. Wastilahan, dan secara istilah, huruf itu kalimatun, satu kalimat, dalat, maksudnya kalimat di sini ya, ini satu kata yang menunjukkan kata itu ala makna, satu makna fi wariha, pada selainnya. Kalam seperti lam, pada selain kalimat itu maksudnya ini. Kalam seperti lam, lapas lam, min qaulika, dari ucapanmu, lam yadrib zaidun, belum memukul atau tidak memukul si Zaid. Nah, fa inna lam, maka lapas lam ini maknaha an-nafyu, artinya adalah menafikan, walam yazhar, dan tidak tampak, illa fil fi'li, dan tidak tampak huruf lam ini maknanya itu kecuali ada fi'il ba'dah setelahnya. Wa huwa aidan salah satu aqsamin, dan dia juga huruf ini terbagi menjadi 3 macam. Nah, jadi lam ini tidak sempurna makna huruf ini kecuali ada fi'il setelahnya. Atau mungkin huruf ba misalnya kan, marartu bi Zaidin misalnya. Nah, ba-nya itu tidak sempurna maknanya kecuali ada isim setelahnya. Terus wahwa ayudan salah satu aksamin, dia juga terbagi menjadi 3 macam. Mana saja? Yaitu harfun mushtarakun, yaitu huruf yang berserikat bainal asma'i wal af'ali, di antara isim dan fi'il. Maksudnya huruf itu bisa masuk kepada isim, bisa juga masuk kepada fi'il, dua-duanya. Contohnya hal qama zaidun. Jadi hal ini namanya isim, dia ini bisa masuk kepada fa'il. Contohnya ini, hal qama zaidun, apakah telah berdiri si Zaid. Nah, wa i'rabuhu, dan i'rabannya, hal itu harfu istifhamin, adalah huruf istifham. Wa qama, dan labas qama, fi'lun madin, adalah fi'il madi. Zaidun itu fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, dhamma yang zahir di akhirnya. Dan hal yang masuk kepada isim, contohnya hal Zaidun qaimun, apakah bermula si Zaid itu adalah ada yang berdiri. Nah, wa i'rabuhu, hal itu harfu istifhamin, adalah huruf bertanya. Wa Zaidun, adalah pas Zaid mubtada'un, adalah mubtada' marfu'un bil ibtida', dirafa'kan dengan ibtida'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa qaimun khabaruhu, dan lapas qaimun adalah khabarnya. Fahal, maka lapas hal, fil misalil awali, pada contoh pertama, dakhilatun, masuk, alal fi'li, pada contoh fi'il, atau masuk hal itu, huruf itu pada fi'il. Wahwa qama, yaitu lapas qama, qama adalah fi'il. Wa fitsani, dan pada contoh yang kedua, dakhilatun alal ismi, itu contoh hal yang atau isim, huruf yang masuk kepada isim. Wahwa zaidun, isimnya itu adalah Zaid. Yang kedua dari jenis huruf adalah harfun mukhtasun bil asma'i, yaitu huruf yang khusus dengan isim. Contohnya al-ba'u, yaitu huruf ba, fi qaulika, pada umpama perkataanmu, marartu bi Zaidin, aku berjumpa dengan si Zaid. Wa i'rabuhu, dan i'rabannya adalah marra fi'lun madin, adalah fi'il madi. Wa ta'u, dan ta'nya itu fa'ilun, adalah fa'il. Mabniun 'ala dhammi, dibina di atas dhammah, fi mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Li'annahu ismun, karena dia itu adalah isim mabniun, yang dibina,
Jadi taknya itu adalah isim mabni la yazharu fi, yang tidak tampak padanya i'rab. Bizaidin, lapas bizaidin al-ba'u harfu jarin, ba'nya itu adalah huruf jar. Zaidin majrurun bil ba'i, dijarkan dengan ba. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih, adalah kasrah yang zahir di akhirnya. Yang ketiga, wa harfun mukhtasun bil af'ali, yaitu huruf yang khusus dengan fi'il, yang masuk hanya kepada fi'il saja, tidak kepada isim. Contohnya lam min qaulika, dari umpama perkataanmu, lam yadrib zaidun, tidak memukul si Zaid. Wa i'rabuhu, dan i'rabannya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu namanya huruf nafi. Kenapa? Karena dia menafikan pemukulannya si Zaid. Wa jazmin, dan lam itu dinamakan huruf jazam karena dia menjazamkan fi'il mudhari yang di atas setelahnya. Wa qalbin, dan dinamakan dia itu lam itu huruf qalb karena dia mengubah makna fi'il mudhari yadribu itu menjadi fi'il madhi. Nah, belum memukul. Yadrib fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari' majzumun bilam, dijazamkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya as-sukun, yaitu sukun. Zaidun fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratan fi akhirih. Walamma kana al-ismu wal fi'lu la yakhluwani minal ma'na, dan manakala ada isim dan fi'il itu tidak kosong keduanya daripada makna. Wal harfu, dan bermula huruf itu qad yakunu lahu ma'nan, terkadang ada baginya makna. Wa qad la yakunu, dan terkadang juga huruf itu tidak ada maknanya. Qayyadal harfa biqaulihi, maka musannif mengkaitkan akan huruf itu biqaulihi, dengan ucapannya ja'a li makna, yaitu huruf yang datang baginya makna. Jadi musannif itu ketika menyebutkan bagian kalam itu isim, fi'il, dan huruf, nah ketika menyebutkan huruf itu disebutkan ja'a li makna, yang datang baginya huruf itu makna. Nah, kenapa seperti itu? Karena huruf itu ada yang punya makna, ada yang tidak. Sedangkan isim itu tidak diselipkan. Misalnya ismun ja'ali maknan, atau fi'lun ja'ali maknan, tidak seperti itu. Karena masing-masing isim dan fi'il itu semuanya itu mempunyai makna. Sedangkan kalau huruf itu ada terkadang maknanya, terkadang juga tidak ada. Seperti lam misalnya, kan huruf dia itu ada maknanya. Artinya menafikan, dan hal misalnya artinya itu sudah ada maknanya hal itu, yaitu maknanya adalah istifham. Tetapi banyak juga yang tidak mempunyai makna, seperti huruf zai, ya, dal misalnya, itu semuanya tidak ada maknanya, seperti itu. Yani annal harfa, menghendaki musannif bahwasanya huruf itu la yakunu lahu dakhlun fi tarkibil kalami, tidak ada huruf itu masuk di dalam susunan kalam, illa idza kana lahu ma'nan, kecuali apabila huruf itu mempunyai makna, kahal wa lam, seperti hal dan lam. Fa inna hal, maka sungguh hal itu maknaha, artinya adalah al istifham, yaitu bertanya. Jadi istifham ini istifham masdar dari istifham, meminta pemahaman. Bagaimana cara meminta pemahaman? Yaitu dengan bertanya. Walam, dan lam itu maknaha an-nafy, artinya adalah menafikan. Fa inna lam, maka sungguh lam itu, fa inna lam yakun lahu makna, maka sungguh lam itu ada baginya makna. La yadkhulu fi tarkibil kalam, yang tidak masuk pada susunan kalam, yaitu fa illam yakun lahu makna, maka jika tidak ada huruf itu mempunyai makna, la yadkhulu fi tarkibil kalam, huruf yang tidak mempunyai makna itu tidak masuk pada susunan kalam. Kazayin zaid, kazayi zaidin, seperti huruf zaidnya di lafaz zaidin, wa ya'ihi, wadalihi, dan ya-nya dan dalnya. Li'annaha, karena ketiga-tiganya itu la ma'nan laha, tidak ada makna baginya. Misalu tarkibil kalami minas salasati, contoh susunan kalam yang ada ketiga-ketiganya, yaitu isim fi'il dan huruf, yaitu lam yadrib zaidun.
tidaklah menukil si Zaid. Wa i'rabuhu dan i'rabannya lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, yaitu lam itu huruf nafi, jazam, qalab. Yadrib itu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' majzumun yang dijazamkan bilam dengan lam, wa alamatu jazmihi dan tanda jazamnya as-sukun yaitu sukun. Wa zaidun dan lafaz zaidun fa'ilun adalah fa'il marfu'un yang dirafa'kan, wa alamatu rafahi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, itu dhammah yang zahir di akhirnya. Wa laisal muradu dan yang tidak dimaksud annahu bahwasanya yustaratu tarkibul kalami, dan tidak dimaksudkan bahwasanya disyaratkan akan susunan kalam itu minasalasati dari ketiga-ketiganya. Kalam itu tidak mesti ketiga-ketiganya ada, harus ada isim, fi'il dan huruf. Ketiga-tiganya itu tidak mesti. Faqad yakunu murakkaban, maka terkadang ada tarkiban itu tersusun daripada dua isim min ismaini. Jadi bahkan cuma isimnya saja, tetapi ada dua isimnya, cukup fakat saja. Min ismaini fakat. Kayak Zaidun qaimun, seperti lapas Zaidun qaimun. Ini ada dua isim, Zaid isim, qaimun isim. Wa i'rabuhu dan i'rabannya Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Zaid adalah mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun, dhammah yang zahir fi akhirih yang ada di akhirnya. Wa qaimun dan lapas qaimun khabaruhu adalah khabarnya, wa huwa marfu'un dan dia itu dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa min fi'ilin wasmin, dan ada tarkibannya itu terdiri dari satu fi'il dan satu isim. Contohnya qama Zaidun, tidak ada huruf, cukup. Wa i'rabu dan i'rabannya qama fi'lun madin adalah fi'il madhi, Zaidun fa'ilun marfu'. Balil muradu bahkan yang dimaksud adalah annahu la yakhruju an salasati, bahwasanya susunan itu kalam itu tidak keluar dari ketiga-ketiganya, baik dia itu terdiri dua isim satu, atau satu fi'il satu isim, atau satu isim satu fi'il satu huruf juga bisa seperti itu. Bal yakunu dairan bainaha, bahkan yang dimaksud yang ada itu yang susunan kalam itu ya seputaran itu saja yang ketiga itu. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.